Syukuri nikmat berislam kita. Nikmat hidayah, taubat, hijrah kita. Nanti Allah akan tambahkan. Suasana keislaman itu adalah nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada hambanya. Ketika suatu negeri bisa berislam dengan nyaman, berarti negeri itu dapat nikmat yang paling besar yang pernah diberikan kepada manusia. Karena dikasih harta, belum tentu negeri itu nyaman. Buktinya beberapa negara maju yang kita lihat futuristik banget, angka bunuh dirinya tinggi. Bukan berarti nggak penting ya, penting. Cuman itu doang nggak cukup. Dikasih alam yang indah, kalau nggak bisa dikelola malah jadi musibah. Tapi kalau dikasih keislaman dan hidayah, maka Allah SWT akan cukupkan yang lain-lain. Harta akan diberkahi, alam akan diberkahi, sosialnya akan diberkahi. Semua jadi berkah gara-gara keislaman. Tapi kalau Islam dicabut, keberkahan itu juga akan hilang. Walaupun kita punya materi-materi itu. Sama kayak keluarga. Kalau keluarganya soleh, Allah cukupkan rezekinya. Allah bahagiakan hatinya. Allah sehatkan tubuhnya. Allah nyamankan suasana keluarganya. Tapi kalau orang dikasih harta doang tapi gak dikasih kesolehan di dalam keluarga itu, justru harta penyebab kekacauan di dalam keluarga itu. Syukuri nikmat berislam. Yang kedua, cintai Rasulullah SAW. Semoga kelak di akhirat kita bisa benar-benar menatap wajah Nabi. Oh, ini yang namanya Rasulullah Muhammad. Pantesan kok seluruh dunia itu kagum kepada beliau. Tajdid, perbaharui. Kalau saya memperbaharuinya kadang-kadang selain dengan baca sirah, baca hadis. Karena iman kita kan lemah ya. Harus di charge itu bukan mingguan, bulanan, harian kayaknya. Kalau sahabat mingguan cukup, kita harian. Karena cepat banget dropnya. Kayak handphone udah rusak. Baru dicas udah ngedrop. Tadi siang baru dicas. Jam 2 siang, jam 1 dicas, jam 2 udah tinggal 5%. Nih handphone hati kita ini lagi ngedrop. Cas lagi. Salah satunya saya kadang-kadang ngecasnya lewat kayak nasyid-nasyid lagu-lagu tentang keistimewaan Nabi. Kayak Nabi itu tersenyum. Tadi sore pas lagi jalan kesini di mobil dengerin tabassum atau tabassam. Nabi itu suka senyum. Kenapa kamu kok kerung? Bahasa liriknya teh. Nabi aja suka senyum. Mah kenapa tuh cebedut wae gitu ya. Oh ya udah, saya lagi di mobil tadinya gini. Nabi aja tersenyum. Itu mendoktrin loh, ke bawah loh. Terus Nabi, laukana bainana, Nabi seandainya Nabi ada di tengah-tengah kita, itu benar-benar haru loh. Begitu dengar backsound aja nggak usah lagu backsound sebuah booster tentang yang kayak gitu-gitu Tokyo Cinderella Story atau apalah kayak gitu-gitulah saya nggak ngerti. Korea-Koreaan lah, Jepang-Jepanan. Kok jadi kayak ingat lagi yang dulu terus tiba-tiba yang tadi kayak perasaan tadi asik-asik aja tiba-tiba pas dengar lagu itu jadi kayak keinget lagi dia. Dengerin deh lagu-lagu tentang Nabi biar kita jadi salawat-salawat tentang Nabi biar kita gak nge-refresh hati. Gak tahu teman-teman ya, kalau saya jujur pribadi ini kalau dengar lagu-lagu tertentu tuh bisa kayak apa gitu. Apalagi lagunya sebutlah misalnya Cinta Kita Berakhir di Januari. Kan itu kayak kena banget, sama banget ya kisahnya sama saya, suka ke bawah-bawah gitu. Belum lagi nanti lagu-lagu yang, pokoknya lagu-lagu mellow tuh bisa bikin refresh semangat rasa kita. Kenapa enggak lagu tentang Nabi Muhammad SAW? Selain pastinya sirah, hadis, sholawat udah pastilah itu mah. Karena gimana-gimana juga kita butuh entertain, manusiawi. Dan Allah menciptakan itu untuk kita nikmati. Benar-benar kita coba setiap hari belajar teman-teman, belajar mencintai Nabi. Yang paling layak dicintai dalam hidup kita itu pertama Allah, kedua Nabi, ketiga orang tua, keempat adalah pasangan dan keluarga kita, qurrata ayun. Kalau yang belum punya minimal 3 dulu lah. Allah, Nabi dan orang tua. Itu urutan, ini bukan acak, urutan. Jadi kayaknya gak fair kalau kita cinta banget sama orang tua kita. Apalagi cinta banget dengan itu. Tapi ke Allah Rasulnya tuh kayak gak ada greget-gregetnya, biasa-biasa aja. Giliran nama dia disebutin, kita langsung kayak Giliran nama Allah disebutin biasa aja, nggak ada rasa wajilat qulubuhum. Nah ini kayak nggak fair menurut saya. Belajar deh.
Pelan-pelan dibangun itu. Takjub sama Allah, ingat betapa baiknya Allah sama kita. Takjub sama Nabi, ingat betapa baiknya Nabi sama kita. Kalau saya sekarang membiasakan setiap, karena saya pengen respect banget sama Nabi semampu saya. Kalau sholawat sama Nabi itu saya takzim, menghargai. Misalnya Allahumma sholli ala sayyidina. Takzim banget. Kenapa? Sosok yang memang layak ditakzimin. Gak usah kita. Malaikat aja takzim sama Nabi. Kayak hormat banget ya. Respect banget. Malaikat aja respect banget sama Nabi Muhammad. Malaikat tuh sayang banget sama Nabi. Sampai Jibril tuh pas ngedampingin Nabi wafat. Nabi lagi sakaratul maut. Jibril buang muka. Nabi tanya, ya Jibril kamu benci ngeliat wajah saya? Enggak ya Rasul, saya enggak tega. Kayak seorang ayah yang anaknya lagi mau diinfus, bayinya lagi diinfus, lagi disuntik kan gak tega banget kan ngelihatnya ya. Kayak gitulah Jibril kepada Rasulullah SAW. Gak tega Jibril mau ngelihat Nabi lagi tarik nyawanya. Apalagi Aisyah yang mangkuin Nabi. Apalagi istri-istri Nabi yang lain yang ngelihat Nabi dalam keadaan susah. Keringat beliau, keringat dingin karena sakaratul maut. Nabi dalam keadaan kayak gitu, yang diingat siapa? Kita, ummati. Ya Allah gimana? Karena Nabi pengen make sure ke Allah, kalau nanti di akhirat beliau bisa mensyafaati kita. Itu deal-dealan Nabi sama Allah yang terakhir itu adalah make sure kalau Nabi itu bisa syafaatin umatnya. Itu tuh deal-dealan Nabi sama Allah yang terakhir loh. Ya Allah beri saya kesempatan mensyafaati umat saya, beri kesempatan umat saya masuk surga duluan, umat saya, sampai Allah ya, baru tenang beliau kembali kepada Allah. Itu permintaan terakhir Nabi. Kalau kita kan permintaan terakhir mungkin gak akan keingat orang lain. Jangankan orang lain, mungkin keluarga aja gak ingat. Pasti diri sendiri yang kita pikirin kan. Kalau Nabi yang dipikirin orang yang gak kenal sama beliau. Terus kita kenapa masih kikir untuk bersalawat sama beliau? Beliau aja yang gak kenal sama kita terus berusaha untuk memberi syafaat buat kita. Masa salawat aja males? Sallallahu alaihi wasallam. Dan kenabian beliau memang luar biasa. Saya baru dengar ada sebuah cerita nih, keren nih. Dulu tuh ada seorang laki-laki namanya Ahban. Ahban ini penggembala domba gitu. Lagi menggembala domba ya. Tiba-tiba ada seekor serigala naik ke atas puncak bukit. Terus bicara kayak manusia. Ini di zaman Nabi. Seekor serigala naik ke atas bukit, ngelihat domba yang banyak digembalain sama Ahban. Dia bilang, ya Ahban, kenapa kamu menghalangi dan menghalangi saya dari rezeki yang Allah tentukan untuk saya? Kata serigala, mana rezekinya? Domba. Kan dikawal terus sama Ahban nih. Sehingga serigala gak bisa mendekat. Sehingga serigala ngeluh gitu, curhat gitu teh. Wahai Ahban, kenapa kamu menghalang-halangi rezeki Allah untuk saya berupa domba-domba? Ahban lihat kanan kiri, mana orang yang ngomong? Kata serigala, saya. Oh kamu? Ajaban. Mengagumkan sekali serigala bisa bicara seperti manusia. Kata Ahban, kata serigala, ada yang lebih mengagumkan daripada ini. Apa? Ada seorang laki-laki di Madinah dan dia adalah utusan Allah. Dialah yang paling mengagumkan. Lebih gempar daripada serigala bisa ngomong. Beneran. Nih Ahban ini orang Madinah, dia gak tahu tentang kenabian Rasulullah. Pulanglah dia ke kampungnya, nanya tentang Muhammad, tentang kenabian, datanglah kepada Rasulullah. Begitu Ahban bertemu dengan Rasulullah, Rasulullah tersenyum dan mengatakan, apa yang dikatakan serigala itu kepadamu wahai Ahban? Dia makin kaget, ya Muhammad, bagaimana kamu tahu tentang apa yang saya bicarakan dengan serigala? Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu segala sesuatu. Akhirnya asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Banyak banget bukti-bukti kebesaran itu. Jadi nggak usah ragu lagi bahwa Muhammad SAW adalah utusan Allah, orang terpilih yang Allah aja udah maafin kesalahan beliau tapi nggak menyebutkan kesalahannya. Tapi Allah maafin, tapi nggak disebutin kesalahannya. Saking mulianya Rasulullah SAW.